Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Nasa'i? Bagaimana belajarnya? Siapa guru-gurunya? Siapa murid-muridnya? Bagaimana rihlahnya? Ujian ketika menuntut ilmu dan karya besarnya sampai kepada wafatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk di Masjid Jabal Uhud, dan tema di malam hari ini kita akan membahas kembali tentang a'immatud dunya minal muhaddithin, imam-imam dunia dari kalangan ahli hadis. Kalau dalam minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Imam Bukhari dan karyanya, kemudian juga sekilas Imam Muslim dan karyanya, kemudian Abi Dawud dan karyanya, maka malam ini kita akan membahas Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Nasa'i? Bagaimana belajarnya? Siapa guru-gurunya? Siapa murid-muridnya? Bagaimana rihlahnya? Ujian ketika menuntut ilmu dan karya besarnya sampai kepada wafatnya. InsyaAllah 1 jam ke depan kita akan membahas siapa sosok Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nasa'i itu bukan nama, tapi namanya adalah Ahmad ibn Shu'aib. Ahmad ibn Shu'aib ibnu Ali ibnu Sinan ibni Bahrin al-Khurasani An-Nasa'i. Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahri al-Khurasani An-Nasa'i. Jadi namanya Ahmad bin Shu'aib. Itulah nama Imam Nasa'i. Dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Kunyah Imam Nasa'i adalah Abu Abdurrahman. Dan dia seorang dari imam-imam hadis dunia. Adapun kenapa kemudian disebut An-Nasa'i, kenapa dia disebut Imam Nasa'i? Ada yang mengatakan Nasa'i itu adalah sebuah daerah namanya Nasa. Di mana Nasa? Sebuah daerah yang terletak di tengah-tengah Iran dan Afghanistan. Di situ ada daerah namanya Nasa. Lah Imam Nasa'i lahir di situ, makanya disebut Imam An-Nasa'i. Ada yang mengatakan An-Nasa'i itu diambil dari kata-kata An-Nisa, perempuan. Karena ketika daerah itu mau diserang, maka laki-lakinya pada kabur, tinggal perempuan saja. Maka orang-orang pun mengatakan tidak ada laki-laki, haula'in nisa, mereka adalah wanita, tidak boleh kita bunuh.
sehingga kemudian penisbatan Nisa menjadi Nasai karena sebab itu. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nasai ini lahir pada tahun 215 Hijriah. 215 Hijriah lahir dan wafat pada tahun 303 Hijriah. Cukup panjang usianya, 80 tahun lebih. Dan Imam Nasai adalah akhir dari ulama-ulama ataupun a'immatul muhadditsin as-sittah wafatan. Jadi ulama yang akhir wafat dari para ulama yang 6. Kemarin kita sudah sebutkan kalau ada istilah akhrajahu sittah, dikeluarkan imam yang 6, maknanya Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Bukhari dan Muslim. Dari 6 ulama ini yang terakhir meninggal adalah Imam Nasai. Dia imam yang terakhir meninggal dari a'immatus sittah ini. Dan Imam Nasai ini adalah ulama yang paling banyak rihlah dibandingkan ulama-ulama hadis lainnya. Jadi ulama yang paling banyak safar untuk talabul ilmi ini Imam Nasai, dibandingkan Abi Dawud, Ibnu Majah, Muslim, Bukhari dan ulama-ulama hadis lainnya. Paling banyak safarnya, paling banyak rihlahnya, sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa guru-guru yang ditemui Imam Nasai itu jumlahnya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Karena Imam Nasai ini rajin safar ke beberapa daerah dan negara untuk thalabatul ilmi. Lah Imam Nasai sendiri, beliau adalah orang yang paling tinggi secara isnad hadisnya di zamannya. Jadi dia orang yang paling tinggi isnadnya dalam masalah hadis yang sampai kepada Rasul, sehingga ketika itu banyak manusia dari penjuru dunia berguru kepada Imam Nasai. Memang Imam Nasai ulama dunia, ulama yang luar biasa. Sebagaimana para ulama yang lainnya, Imam Nasai itu sejak kecil ikhwan sudah dicintakan dengan ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis Nabi SAW. Karena nanti Imam Nasai setelah dia jadi ulama besar mengumpulkan dua ilmu ini. Dia pakar di bidang Al-Quran sampai banyak karyanya, sampai punya karya tafsir dan qiraah, jadi pakar dalam qiraah, dan juga dia pakar dalam riwayat, dalam hadis. Jadi menggabungkan dua ilmu itu, ilmu qiraah dan ilmu hadis. Itulah Imam Nasai rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Nasai ini awal mula dia rihlah mencari ilmu, maksudnya safar meninggalkan daerahnya itu ketika usia 15 tahun. Ketika usia 15 tahun mulai dia berangkat. Bayangkan 15 tahun, usia antum 15 tahun. Tetapi 15 tahunnya Imam Nasai bagi Imam Nasai adalah sebuah umur yang cukup untuk talabul ilmi, meninggalkan daerahnya, dan guru yang pertama kali yang mengajarkan beliau ilmu hadis adalah Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id dialah yang kemudian Imam Nasai menetap di markasnya selama 1 tahun 2 bulan.
belajar kepada guru pertama namanya Qutaibah Ibn Sa'id, seorang alim hafid dunia muhaddisin. Salah satu muhaddisin Qutaibah Ibn Sa'id. Guru Imam Nasai ini banyak, seperti Imam Bukhari itu gurunya, kemudian Imam Muslim itu juga gurunya Imam Nasai, kemudian Abu Isa At-Tirmidzi atau dikenal dengan Imam Tirmidzi itu juga gurunya Imam Nasai, kemudian Imam Abi Dawud yang kemarin sudah kita jelaskan, Abi Dawud As-Sijistani, bukan Abi Dawud At-Tayalisi, itu muridnya juga apa? Gurunya Imam Nasai. Termasuk juga Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, kemudian Muhammad Ibn Ghailan, dan guru yang mempengaruhi sangat banyak adalah Ishaq Ibn Rahawayh, seorang pakar mazhab Syafi'i. Itulah guru-guru besarnya, dan banyak lagi. Sekali lagi kata Ibnu Hajar, saking banyaknya gurunya Imam Nasai sampai tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Karena sekali lagi dia ulama yang paling banyak safar dibandingkan ulama hadis lainnya, Imam Nasai ini. Adapun saksiahnya, kepribadian Imam Nasai, dan begitulah ikhwan, antum harus melihat bagaimana Imam Nasai masih muda sudah mau talabul ilmi. Di usia antum loh Imam Nasai itu talabul ilmi. Makanya kenapa kemudian para ulama memuji para ulama dulu itu, karena memang dari kecil mereka sudah dicintakan ilmu. Ada seorang penyair Arab mengatakan apa? Wa man fata ta'lima waqta syababi kabbir alaihi arba'atan liwafati. Jadi barang siapa yang luput belajar di masa mudanya, bertakbirlah 4 kali karena wafatnya. Orang itu sudah wafat berarti. Makanya Nabi SAW memberikan ganjaran untuk usia-usia antum ini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Satu di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan payung di saat yang tidak ada payung kecuali payung Allah. Salah satunya anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, menuntut ilmu. Alhamdulillah antum di sini masih muda, sudah mau belajar agama. Taib, kepribadian Imam Nasai ini. Imam Nasai ini setelah dia rihlah ke beberapa negara, dia rihlah ke Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Kemudian rihlah ke Syam. Rihlah ke Syam. Kemana ke Syam itu? Ya, dan sekitarnya, Syam dan sekitarnya. Kemudian juga ke Irak dan sekitarnya, seperti Kufah, Basra, Baghdad gitu ya. Kemudian ke Khurasan, kemudian ke Rai, kemudian ke Haran, sampai kemudian ke Mesir dan menetap di Mesir. Disitulah dia jadi guru besar dunia saat itu di Mesir. Banyak orang-orang datang untuk belajar kepada Imam Nasai ketika menetap di Mesir. Ya, Imam Nasai ini. Lah disitulah Imam Nasai kemudian menikah dan memiliki 4 istri, kemudian 2 dari kalangan amah, dari kalangan budak. Tetapi walaupun istrinya 4, kemudian budaknya 2, bukan berarti kemudian lemah dalam ibadah. Justru Imam Nasai orang yang paling dicintakan ilmu dan juga terkenal ibadahnya. Jadi Imam Nasai itu setiap hari beribadah. Siangnya dia puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, sampai wafat. Kemudian malamnya Qiyamul Lail tidak berhenti, dan dia memiliki suara Al-Quran yang luar biasa,
yang sangat merdu sekali Imam Nasai itu kalau baca Quran, karena dia dipakarkan juga dalam ilmu qiraah. Dan Imam Nasai juga orangnya menghabiskan waktunya untuk haji dan jihad. Nanti saya akan sebutkan dia meninggal mati syahid, dan memiliki wajah yang tampan. Dan Imam Nasai akidahnya sama dengan kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bagaimana pujian para ulama terhadap Imam Nasai rahimahullahu ta'ala? Berkata Imam Daruqutni, Imam Daruqutni sahibul ilal. Nanti kita akan sebutkan biografi Imam Daruqutni, luar biasa ikhwan. Dia bisa menghafal jutaan hadis di kepalanya tuh, Daruqutni. Kata Daruqutni, Abu Abdurrahman An-Nasai muqaddamun ala kulli man yudhkar bihadal ilmi min ahli asri. Abu Abdurrahman Imam Nasai itu adalah orang terdepan, orang yang paling utama dan terdepan atas setiap orang yang disebutkan tentang kepakaran ilmu dalam bab hadis. Maka dialah orang yang pertama kali, yang paling terdepan di zamannya karena kepakarannya. Bahkan Abu Bakar Ibnul Haddad, Abu Bakar Ibn Haddad Al-Faqih, dia sampai tidak mau safar untuk mencari hadis ke beberapa negara. Dia cukup bermulazamah dengan Imam Nasai saja. Abu Bakar Ibn Haddad, dia tidak tertarik untuk safar ke negeri-negeri seperti ulama hadis yang lainnya, karena dia seorang muhaddits hafidz juga, Abu Bakar Al-Haddad ini. Tetapi dia tahu bagaimana Imam Nasai itu kecerdasannya dan ilmunya. Makanya dia tidak safar ke sana kemari, bermulazamah saja dengan Imam Nasai. Sampai dia mengatakan, "Raditu bin Nasai hujjatan baini wa bainallahi azza wa jalla." Aku redha dengan Imam Nasai walaupun aku tidak belajar ke sana kemari, hanya belajar dengan beliau. Aku redha dengan Nasai sebagai hujjah antara diriku dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga Imam Tahawi mengatakan Abu Abdurrahman An-Nasai imamun min a'immatil muslimin. Abu Abdurrahman An-Nasai adalah imam dari imam-imamnya kaum muslimin. Kemudian juga berkata ulama yang lainnya, Al-Imam Ibnu Athir, Imam Ibnu Athir, dia mengatakan bahwa Imam Nasai adalah An-Nasaiyu min a'immatil hadithi wal fiqhi syafi'i. Sesungguhnya Imam Nasai itu, kata Imam Ibnu Athir dalam Jami'ul Usul, adalah dari ulama-ulama hadis dan juga orang yang paling membidangi fikih syafi'i. Itulah ulama ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib, atau dikenal dengan Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Taib, sekali lagi saya ulangi bahwa Imam Nasai mengumpulkan dua ilmu ya. Itulah kelebihan Imam Nasai dibandingkan ulama yang lainnya, dibandingkan Abi Dawud, Tirmidzi, Bukhari, Muslim gitu ya. Kalau mereka itu kan membidangi satu ilmu saja, ilmu hadis. Tapi Imam Nasai dua, satu ilmu qiraah dan yang kedua ilmu di bidang hadis dan ilalnya. Kemudian ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, Imam Nasai rahimahullahu taala tadi sudah disebutkan di antara guru-gurunya Qutaibah ibn Sa'id, Bukhari, Muslim, Abu Isa, Tirmidzi, Abi Dawud, Muhammad ibn Nasir Al-Marwazi. Dia pun punya murid-murid yang luar biasa. Di antara muridnya adalah Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani, imam yang sangat luar biasa. Imam Tabrani ma'ruf
rawahu Tabrani. Sampai-sampai ada kisah Imam Tabrani ini ikhwan berdebat dengan Abu Bakar Al-Ji'abi. Jadi suatu ketika Imam At-Tabrani berdebat dengan siapa? Abu Bakar Al-Ji'abi di hadapan seorang wazir, seorang menteri, Ibnul Amid. Debat, sengit debatnya. Imam Tabrani dilebihkan hafalannya, tapi Abu Bakar Al-Ji'abi dilebihkan kecerdasannya. Abu Bakar Al-Ji'abi dilebihkan kecerdasannya. Kenapa mic-nya nih kok dikecilkan gini? Ya. Jadi siapa yang kecilkan mic ini? Berat jadinya. Dikecilkan ya. Ada yang main mic ya? Hah? Makin jauh suaranya. Taib. Jadi saya ulangi, At-Tabrani ini berdebat dengan seorang alim namanya Abu Bakar Al-Ji'abi. Kalau Abu Bakar Al-Ji'abi ini dilebihkan kecerdasannya, tapi kalau Al-Imam At-Tabrani ini dilebihkan dari hafalannya. Kuat hafalan Imam Tabrani ini. Dan Imam Tabrani muridnya siapa? Imam Nasai. Debat keduanya di hadapan seorang menteri namanya Ibnul Amid, namanya seorang wazir. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Subhanallah. Imam Tabrani ngomong begini, Ji'abi ngomong begitu, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sama-sama cerdas. Sampai akhirnya Imam Abu Bakar Al-Ji'abi kononnya ingin mengalahkan Imam Tabrani dan mengatakan, ya Tabrani, sesungguhnya aku punya hadis. Di dunia ini cuma aku saja yang punya hadis itu. Aku punya hadis. Di dunia ini cuma aku saja yang punya hadis itu, katanya. Kata Imam Tabrani, datangkan hadisnya. Kata Imam Al-Ji'abi, dia mengatakan, haddatsani Abul Khalifah qala haddatsani Sulaiman ibn Ayyub. Kemudian menyebutkan sanad sampai kepada Nabi SAW. Kata Imam Ji'abi telah menceritakan kepadaku Abul Khalifah. Abul Khalifah berkata telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Ayyub. Tiba-tiba Tabrani ketawa, ikhwan. Tertawa. Gitu, tertawa. Kenapa Imam Tabrani tertawa mendengar hadis dibacakan oleh Abu Bakar Al-Ji'abi? Kata Tabrani, ya Ji'abi, kamu tahu enggak Sulaiman ibn Ayyub yang diambil hadisnya oleh Abu Khalifah, dan Abu Khalifah kau ambil hadisnya? Sulaiman ibn Ayyub itu nama lain daripada At-Tabrani. Sayalah Sulaiman ibn Ayyub itu hadis saya. Kenapa kau bilang hadismu satu-satunya di dunia? Ya. Maka tertawalah para ulama itu. Katanya Ibnu Amid yang menyaksikan perdebatan Tabrani dan Ji'abi itu, seandainya aku lepaskan kedudukan menteriku dan menjadi Tabrani, demi Allah aku tidak melihat sebahagia para muhaddithin dengan hadis Nabi SAW. Lah Tabrani ini muridnya Imam Nasai. Kemudian juga Imam Tahawi, ma'ruf ya, ada akidah Tahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi. Itu dikenal karyanya akidah Tahawiyah, itu muridnya siapa? Imam Nasai juga. Kemudian juga Ibrahim ibn Muhammad As-Salih ibn Sinan, Muhammad ibn Haywah, Abu Ali Al-Husain, dan banyak lagi murid-murid besarnya. Jadi murid-muridnya Imam Tabrani, Imam Nasai ini menjadi ulama-ulama dunia. Dia sendiri ulama dunia, melahirkan ulama dunia. Itulah Imam Nasai. Cerdas luar biasa Imam Nasai rahimahullah ta'ala. Dan Imam Nasai ini oleh sebagian para ulama dilebihkan dibandingkan Imam Muslim. Sampai-sampai Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kata Imam Zahabi, lam yakun, kata Imam Zahabi, fi ra'si 300 ahfad minan Nasai
wa huwa ahdaq fi hadithihi wa ilalihi wa rijalihi min Muslim wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa huwa yajri majral Bukhari wa Abi Zur'ata fi ilmi ilalil hadith. Kata Imam Az-Zahabi, dia mengatakan, tidak ada di dunia ini dari kurun setelah 300 yang lebih hafal, yang kuat hafalannya dibandingkan Imam Nasai. Dia lebih teliti dalam hadis, dalam penyakit-penyakit hadis, dalam rijal jalan-jalan hadis dibandingkan Muslim, dibandingkan Abi Dawud dan dibandingkan Tirmidzi. Karena dia mengikuti teori atau metode yang dipakai Imam Bukhari dan juga yang dipakai Abi Zur'ah pada ilmi ilal hadis. Jadi pujian kepada Imam Nasai ini luar biasa dari Al-Hafidh Az-Zahabi ini. Jadi dalam bab ini dia lebih unggul dibandingkan Muslim karena dia mengikuti caranya Bukhari dan Abi Zur'ah katanya. Karena Imam Nasai ini ketat ketika menyaring sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada beberapa fitnah yang terjadi kepada Imam Nasai. Fitnahnya adalah Imam Nasai ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, difitnah sebagai orang Syiah. Padahal dia bukan orang Syiah. Dan saya sudah jelaskan kepada antum sejarah Syiah. Gara-garanya Imam Nasai ini mengarang satu buku namanya Khasa'isu Ali radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Imam Nasai di antara satu karyanya adalah mengarang kitab tentang kekhususan dan keutamaan Ali radhiyallahu an. Dan ketika itu ikhwan, ada dua daerah yang berseberangan antara kubu Kufah dan kubu Basrah. Kalau orang-orang Kufah, mereka itu sangat hulu kepada Ali radhiyallahu an, memuja dan memuji Ali luar biasa. Sementara orang-orang Basrah terbalik, mereka membenci Ali dan mengkultuskan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah ketika itu Imam Nasai melihat orang-orang Damaskus, orang-orang Syam melampau dalam memuji Muawiyah radhiyallahu an dan membenci Ali radhiyallahu an. Dia ingin menyadarkan mereka bahwa tidak boleh membenci seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi Ali bin Abi Thalib. Maka di karyanya sebuah buku yang berjudul Khasa'isu Ali namanya, kekhususan dan keutamaan Ali radhiyallahu an. Kemudian setelah dicatat, dikarang, dibawalah ke Syam, dibawalah ke Basrah, ke Damaskus, kemudian dibacakan. Di dalam kitab ini terkandung 200 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keutamaan Ali, walaupun sebagiannya sahih dan sebagian lemah, tetapi kebanyakan riwayat tentang keutamaan Ali itu semua sahih. Marahlah orang-orang yang fanatik dengan Muawiyah ini. Marah dia. Didatangi Imam Nasai itu. Kemudian dia mengatakan, ya Nasai, kau sudah mengarang kitab tentang keutamaan Ali, sekarang kau karang keutamaan Muawiyah. Kata Imam Nasai rahimahullahu ta'ala, apa yang harus aku karang? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar atau yang aku baca dari hadis-hadisnya hanya mengatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah la asba'allahu la asba'akallahu abada, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu selamanya. Apa yang harus aku tulis? Karena ketika Rasulullah SAW suatu ketika memanggil Muawiyah, ya Muawiyah, Muawiyah ketika itu lagi makan. Dipanggil lagi, ya Muawiyah, masih makan juga. Dipanggil 3 kali, ya Muawiyah, masih makan juga. Baru menghadap Rasul. Kata Rasul, kenapa kau dipanggil tidak mau datang wahai Muawiyah? Sambil bercanda Rasul.
Kata Muawiyah, saya tadi makan wahai Rasul. Apa kata Rasul? La ashbakallahu abada. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Sejak itu doa Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Muawiyah itu setelah tua tidak bisa bangkit karena gemuk orangnya. Kalau makan gak pernah lapar, gak pernah kenyang, lapar aja, makan aja. Sampai ketika diceritakan khutbah Jumat, Nabi bisa berdiri saking besarnya badan Muawiyah bin Abi Sufyan itu, karena banyak makan. Karena Rasul yang mendoakan semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Kata Imam Nasai, apa hadis ini yang akan saya cantumkan? Seolah-olah Imam Nasai mengatakan tidak mungkin saya samakan Muawiyah dengan Ali. Hadis-hadis tentang keutamaan Ali itu banyak, dan secara keutamaan Ali jauh lebih mulia dibandingkan Muawiyah. Tapi walaupun demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Nasai tidak pernah mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Imam Nasai tidak pernah mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan membelanya. Sampai ketika dia ditanya tentang pendapat dia tentang sahabat Rasul, lihat perkataan Imam Nasai. Kata Imam Nasai, innamal Islam kadarin. Islam itu seperti rumah. Lahababun, punya pintu. Fababul Islam as-sahabatu, maka pintu Islam itu adalah sahabat. Faman adza sahabata innama arada al-Islam, maka barang siapa yang menyakiti sahabat, hakikatnya dia telah menyakiti Islam. Kaman naqaral bab innama yuridu dukhulal bab, sebagaimana orang yang mengetuk pintu, hakikatnya dia ingin masuk ke dalam pintu itu. Faman arada Muawiyata fa innama arada sahabah, maka siapapun yang membidik Muawiyah dan mencelanya, hakikatnya dia telah mencela sahabat. Artinya Muawiyah tidak dicela oleh Imam Nasai. Maka tidak benar kalau seandainya Imam Nasai dikatakan Syiah gara-gara mengarang Khasaisu Ali. Masalahnya ketika Imam Nasai mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang fanatik dengan Muawiyah, marah orang-orang jahil Damaskus ini, akhirnya Imam Nasai pun dipukuli. Sebab dipukuli kemudian dilukai itulah Imam Nasai meninggal dunia. Imam Nasai meninggal dunia karena dipukuli. Ketika itu dia minta agar ketika masih sakit ingin dia bawa ke Mekah, maka kawan-kawannya membawa Imam Nasai di Mekah. Sehingga para ulama khilaf di mana kuburan Imam Nasai. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Palestina. Imam Nasai mati syahid. Dia bukan seorang Syiah, dia ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ketika Imam Ibn Mubarak mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir, kata Imam Nasai, aku berpendapat seperti perkataan Ibn Mubarak. Ya. Artinya akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi itu diantara sedikit biografi Imam Nasai rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada karyanya. Karya besar Imam Nasai rahimahullahu ta'ala, Sunan An-Nasai. Imam Nasai ini banyak mengarang buku. Jadi bukan satu buku yang dikarang Imam Nasai itu, banyak sekali. Ya, ada Kitabul Ilmi, ada Kitabul Aghrab, ada Fadailul Quran, ada kitab tafsir, ada Isyratun Nisa, ada Al-Imamatu wal Jamaah, ada Kitabul Jum'ah, ada Ad-Du'afa wal Matrukin, ada Kitabul Manasik, Fadailus Sahabah, Khasaisu Ali, dan banyak kitabnya. Tapi saya tidak hendak menceritakan kitab-kitab ini. Yang ingin saya ceritakan adalah kitab fenomenal beliau, Sunan An-Nasai. Jadi Imam Nasai itu mengarang Sunan itu dua kali. Pertama namanya Sunan Al-Kubra Lin-Nasai. Sunan Al-Kubra Lin-Nasai. La Sunan Al-Kubra milik Imam Nasai rahimahullahu ta'ala ini kemudian disaring lagi oleh Imam Nasai
menjadi sunan sughra. Kalau kubro kan besar, kalau sughra itu kecil. Jadi dirampingkan lagi kitabnya. Kenapa dirampingkan? Karena awalnya kan sunan kubro, besar tuh kitabnya. Kemudian dirampingkan menjadi sunan sughra atau dikenal dengan Al-Mujtaba. Al-Mujtaba kitabnya itu. Karena ketika itu dalam Sunan Kubro, dalam kitab Sunan Kubro itu banyak sekali hadis-hadis yang lemah yang dicantumkan Imam Nasai di situ. Jadi selain daripada hadis yang sahih, juga hadis-hadis yang lemah juga dicantumkan di dalam kitabnya itu. Maka akhirnya kemudian murid-muridnya meminta kepada Imam Nasai untuk menyaring kembali, mengeluarkan hadis-hadis yang sahih, kemudian dikumpulkan secara tersendiri. Akhirnya kemudian oleh Imam Nasai dikumpulkanlah, disaringlah kembali Sunan Kubro itu menjadi satu kitab kecil, ya, yang lebih kecil dibandingkan Sunan Kubro, namanya Al-Mujtaba atau dikenal dengan Sunan As-Sughra. Inilah yang dimaksud Imam Nasai ataupun para muhadditsin apabila menyebut kalimat rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan Imam Nasai, maksudnya hadis itu yang tertera dalam kitabnya Al-Mujtaba atau dikenal dengan Sunanu Sughra. Paham ya? Ya, jadi kalau diriwayatkan Imam Nasai maksudnya bukan pada Sunan Kubronya, tetapi Sunan Sughronya, atau kata lain namanya Al-Mujtaba. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam Sunan Kubra jumlah hadis yang dicantumkan itu 10.770 hadis. 10.770 hadis ini yang tercantum dalam kitabnya Sunan Kubra lin Nasai. Kemudian dari 10.770 hadis itu disaring, dikeluarkan dari Sunan Kubra, kemudian dijadikan satu dalam Sunan Sughra, jumlahnya 5.775 hadis, separohnya. Saya ulangi, kalau di dalam Sunan Kubra jumlah hadisnya 10.770 hadis. Kemudian disaring lagi, dipilih hadis-hadis pilihan yang kemudian diberi nama mukhtasarnya itu, ringkasannya Al-Mujtaba atau Sunan Sughra, di mana Imam Nasai meletakkan hadis dari 10.000 itu menjadi 5.775 hadis yang tercantum dalam kitab Sunan An-Nasai Sughra. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah Sunan Nasai. Jadi kalau ada istilah Sunan Nasai, berarti diisyaratkan kepada Sunan Nasai yang kecil, atau dengan kata lain Al-Mujtaba nama kitabnya itu. Itu yang banyak disyarah para ulama. Ya, hafalkan tuh nama-nama, apa namanya, jumlah hadis yang tertera di situ. Taib, ma'asyiral muslimin, para santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang membedakan Imam Nasai dalam kitab sunannya dengan sunan-sunan lainnya seperti Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan Nasai, apa sih keunggulan sunannya Imam Nasai dibandingkan sunan-sunan lainnya? Yang pertama, bahwa Imam Nasai ini, dia ketika mengarang kitab Sunan Nasai jara majral Bukhari. Jadi susunannya seperti Imam Bukhari ketika mengarang kitab Sahih Bukhari, di mana dibuat semacam tabwib, ada bab ini, bab itu, bab ini, bab itu, kemudian setelah itu ditaklik sedikit. Begitulah Sahih Bukhari. Maka Sunan Nasai itu cara tartibnya mengikuti Bukhari, berbeda dengan Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Yang kedua, iltazama ala tariqati Muslim. Kemudian yang kedua, satu sisi dia dalam segi tabib ikut Bukhari,
Tetapi dari satu sisi dia ikut Muslim karena satu tidak pernah memutus hadis. Kalau Imam Bukhari kan kodong hadisnya panjang, kemudian dipotong-potong. Lah potongannya itu dibuat bab ini kasih potongannya, bab ini kasih potongannya, bab ini kasih potongannya. Kalau Imam Nasai tidak dipotong hadisnya, lengkap seperti Sahih Muslim. Dari awal sampai akhir hadis ya ngeplak begitu maksudnya. Ya. Dan tidak ada riwayat bil makna, riwayat dengan makna. Ya. Kemudian yang ketiga, Imam Nasai itu karena ulama menganggap bahwa kitab Sunan Nasai itu sebagai kitab ilal. Apa itu ilal? Yang menjelaskan penyakit hadis sehingga bisa diketahui hadis ini sahih atau tidak. Lah Imam Nasai ini disebut juga kitab sunannya sebagai kitab ilal karena dia sebutkan di dalam kitabnya apabila menyebutkan satu redaksi hadis, terkadang kalau hadis ini cacat ada penyakitnya disebutkan hadzal hadis ma'lul, hadis ini ada masalah. Jadi itulah keunggulan Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala dibandingkan yang lainnya. Dan Imam Nasai ini saking memperhatikan soal cacat dan tidaknya sebuah hadis, sampai-sampai dia tidak mempedulikan tentang masalah ulul isnad. Maksud ulul isnad itu isnad yang paling dekat dengan Rasul. Itu kan orang dulu bangga. Makanya ada ulama pengeluar hadis itu antara dia dengan Rasul cuma 2 orang. Ya. Seperti Imam Malik. Antara Imam Malik dengan Rasul itu terlangkah 2 orang. Kemudian juga ada namanya riwayat thulathiyat, namanya sudah disebutkan. Antara dia dengan Rasul itu 3 orang saja. Dan itu ada di 3 tempat hadis-hadisnya. Pertama Imam Ahmad dalam musnadnya, yang kedua Imam Bukhari dalam sahihnya, yang ketiga Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Nanti kita akan sebutkan biografinya. Tetapi paling kecil Imam Nasai adalah rubaiyat, antara dia dengan Rasul itu 4 orang. Ya, antara dia dengan Rasul paling tinggi antara dia dengan Rasul 4 orang, dan yang paling rendah antara dia dengan Rasul itu sampai 10 orang. Karena Imam Nasai itu memang mementingkan soal ilal hadis dia, bukan soal ulul isnad. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengakui bahwa hadis-hadis yang dicantumkan di dalam Sunan An-Nasai Al-Mujtaba itu kebanyakan sahih, sedikit sekali yang lemah. Kebanyakan sahih, sedikit sekali yang lemah. Makanya Imam Nasai itu dijadikan oleh para ulama sebagai peringkat keempat dalam urutan kitab-kitab induk hadis. Pertama Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abi Dawud, keempat Nasai. Walaupun ada yang mengatakan Tirmidzi, tapi dia dijadikan nomor 4 ya dari kitab induk hadis yang dijadikan rujukan kita kaum muslimin kepada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga i'tina para ulama, bagaimana perhatian para ulama kepada kitabnya Imam Nasai. Luar biasa, banyak orang yang mensyarah kitab Imam Nasai, Sunan Nasai ini. Salah satunya adalah Jalaluddin As-Suyuti atau dikenal dengan Imam Suyuti, mensyarah kitab Al-Mujtaba Sunan Nasai. Namanya Zahru Rabba alal Mujtaba. Kemudian juga syarah Sunan An-Nasai namanya Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, yang dikarang Muhammad Ali Ibn Adam Ibn Musa Al-Ityubi Al-Wawi. Kemudian juga Hasiyatus Sanadi, dan banyak lagi yang mensyarah kitab beliau, menunjukkan ada perhatian para ulama ketika memandang kitab An-Nasai. Itu diantara biografi Imam Nasai rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi, Imam Nasai wafatnya disebabkan karena terkena fitnah orang-orang Damaskus yang fanatik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dia membacakan keutamaan Ali radhiyallahu an, mereka marah dan menuduh bahwa Nasai seorang Syiah. Akhirnya dipukuli. Sebab dipukuli itulah meninggalnya Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala, tepat pada tahun 303 Hijriah. Taib, ini diantara biografi singkat daripada Imam Nasai dan karyanya. Nah, kita ujian sebentar.
Ini apa ini? Ini susu lajis. Saya kasih lagi hadiah banyak. Tengok hadiahnya apa, kita buka dulu. Hadiahnya donat. Tapi yang bisa menjawab 2 donatnya, bukan 1 ya. Ini 4 lagi, banyak kali. Ini kayak jualan saja saya jadinya. Taib. Sebelah kanan dulu. Sebelah sini, perhatikan. Pertanyaan: siapa nama Imam Nasa'i dan kunyahnya? Ini kencang, berdiri. Tenang, hadiah banyak. Ahmad Ibn Shu'aib, kunyahnya Ahsan. Masya Allah, jazakallah khairan. Antum milih minuman apa donat? Minum saja. Fadhal, jazakallah khairan. Taib. Sebelah sini. Sebutkan tahun kematian Imam Nasa'i. Diam. Itu antum. Antum ya. Ayo berdiri. 303 Hijriah. Ahsan. Fadhal. Kasih donat aja antum ya. 2 pas. Iya. Taib. Tengah. Akhwat nanti tunggu dulu. Sebutkan 4 negara rihlahnya Imam Nasa'i. Belakang. Fadhal. Jangan lihat. Lama kali. Hijaz. Hijaz, Syam, Irak, Khurasan. Ahsan. Masya Allah. Kita kasih donat. Ambil. Lumayan buat sahur. Jazakallah ya. Rame-rame. Perhatikan. Sebutkan 2 guru Imam Nasa'i. Ujung. Antum tadi siapa yang nunjuk nih antum? Guru Imam Nasa'i siapa? Berdiri. Enggak jadi. Ujung ya. Fadhal. Ibn Ishaq Ibn Rahawai. Ishaq Ibn Rahawai 1. Sama siapa? Qutaibah. Ahsan. Qutaibah Ibn Sa'id. Fadhal huna. Donat saja lantum. Taib. Sebutkan 2 murid Imam Nasa'i. Antum. Imam Tabrani sama? Gak dengar saya. Imam Tahawi. Ahsan. Zakleran. Sini. Hampir 1 donat. Sekarang jadi 2 donat. Sekarang Ahwat dulu. Masih banyak, tenang. Ya. Ahwat. Taib. Pertanyaan untuk Ahwat. Nama lain daripada kitab Sunan An-Nasa'i. Akhwat, nama lain daripada kitab Sunan An-Nasa'i. Ahsanti al-mujtaba. Dapat lajiz. Ladid maksudnya ya, lezat. Tak tahu lezat enggaknya. Ini tolong ya, nanti kumpulkan di sini ya. Pertanyaan yang kedua bagi akhwat.
Taib, saya merojaah lagi ke belakang. Dari imam yang 6, sebutkan imam yang 6 kalau dikatakan akhrajahu sittah, siapa sittah ini dan siapa yang terakhir mati? Jangan rame, satu saja ya yang teriak. Ayo, akhrajahu sittah dan yang terakhir mati siapa dari a'immatus sittah ini? Jangan ribut, tolong jangan ribut ya. Imam Nasai itu yang terakhir mati. Yang 6 itu siapa namanya? Betul satu, dapat satu donat. Gak apa-apa, kita sisihkan satu donat. Nanti bawa ke belakang ya. Lagi pertanyaan, berapa jumlah hadis yang tertera dalam Sunan Kubro? Apa ini? Diam. Ada apa ini? Ada yang jatuh? Tolong diam. Iya, yang jawab saja, yang berteriak silakan. Mana suaranya? Apa ini? Kok tak ada bunyi? $10.770 dapat 2 donat. Disisain 2 donat. Hadiahnya air putih mau? Enggak lah, Lajiz. Ini untuk ikhwan lagi. Baik, perhatikan ikhwan, di mana letak daerah NASA? Paling depan ya. Cepat. Berdiri. Siapa? Antum, berdiri. Antara Irak dan betul, Irak dan Afghanistan? Iran, bukan Irak. Iran dan Afghanistan. Irak dengan Iran itu beda. Antum salah tulis antum itu. Iran dan Afghanistan, bukan Irak. Iran dan Afghanistan itu NASA. Hadiahnya untuk Abu Humairah 2. Taib, nggak apa-apa, antum sudah dapat 1, ambil, karena benar Afghanistannya saja. Taib, kenapa disebut An-Nasa? Apa alasannya? Kenapa disebut An-Nasa? Antum semangat kali. Musrif. Iya, kenapa disebut NASA? Enggak jadi. Tuduh lagi. Antum. Iya. Karena pada zaman itu kotanya diserang dan para laki-lakinya kabur. Terus? Ahsan, karena tersisa wanita disebut Nisa menjadi Nasa. Antum dapat minum Laziz. Fadhal, ambil. Iya. Taib. Wayak. Iya. Taib. Sekarang akhwat lagi. Jangan ribut ya. Pertanyaan untuk akhwat. Imam Nasai itu dilebihkan jurusan ilmunya dibandingkan ulama hadis yang lain dengan 2
ilmu. Ilmu apa saja dua-dua itu? Apa ini? Jangan ribut. Cepat. Ayo. Ini cerdas cermat ini. Jangan cermat tak cerdas. Cepat. Jangan lama-lama. Kalau ada musyrifahnya tolong diarahkan tuh. Qiraah dan hadis. Ahsanti, Masya Allah. Dapat 2 donat. Benar, dua-duanya benar. Nanti diplastiki dikirim ke belakang. Ikhwan lagi. Perhatikan, ikhwan. Apa yang menyebabkan kematian Imam Nasai? Wah, semuanya bingung saya. Antum yang paling pojok. Cepat. Difitnah oleh orang Damaskus. Apa fitnahnya? Diam dulu. Dituduh orang Syiah. Ahsan. Dapat 2 donat tentu. Oh, fadl. Sudah habis, ikhwan. Satu lagi. 2 ini ada. Atau hadiahnya kresek mau? Taib. Ya. Kitab apa yang dikarang Imam Nasai sehingga dituduh dia sebagai Syiah? Nanti mana yang belum, masih itu saja. Mana yang belum? Boleh. Cepat. Khosoi suali, Masya Allah, jazakallahu khairan. Nih, dapat laziz. Masya Allah. Satu lagi. Di mana Imam Nasai meninggal? Dikuburkan di mana? Ayo. Cepat. Di Mekah atau di Basrah? Palestina. Ahsan. Tapi satu aja. Zaklahir nafan satu. Taib, ini hadiah akhwat kita kreseki bawa ke belakang yang tadi jawab. Insyaallah nanti besok habis subuh langsung di sini. Ya, kajiannya besok habis subuh langsung di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,